sahabat Lavender, kembali lagi sama Kak Saat. Nah, kali ini Kak Saat mau cerita kemarin, sahabat Lavender pasti udah lihat bahwa ada yang viral, yaitu Chris Martin, vokalis Coldplay, kelihatan jalan di Jakarta. Pak, tunggu Pak, tunggu Pak. Ayo Pak, Pak. Pak, ayo Pak, ayo Pak. Halo Chris. Halo. Pak. Apa yang bikin viral? Karena besok atau hari ini sebenarnya Chris Martin itu akan konser di Jakarta. Jadi kalau dia jalan pagi ya terserah, boleh-boleh aja dong gitu. Yang bikin viral apa? Karena Chris Martin barefoot, telanjang kaki, atau kalau bahasa kita nyeker tanpa alas kaki apapun. Bisa dilihat ya di fotonya. Jadi itu kelihatan di upload di akunnya Coldplay sendiri bahwa Chris Martin itu lagi jalan kaki di pinggir kali di situ kelihatan, dan captionnya adalah Epic Walk in Jakarta gitu. Dia jalan kaki pakai kaos seadanya kayaknya ya, dan celana pendek, dan dia nyeker. Nah, tapi apa, kita lihat reaksi orang-orang Indonesia gitu, karena kita tahu netizen Indonesia kan lucu-lucu ya, unik-unik ya biasanya komentarnya ya. Yang pertama, ini di video Chris Martin jalan kaki ini juga banyak dipost di banyak sosmed gitu. Salah satunya ini ada komen yang bilang bahwa nongkrong di BKT aja Bang Chris, gelar tikar sambil makan kerang sama tutut gitu. Waduh, ini kayak dia orang tahu banget ya, orang Bekasi banget ya kayak di BKT tuh mungkin banyak orang yang nyeker jalan-jalan tapi habis itu nongkrong makan kerang sama makan tutut gitu. Atau ada yang namanya juga makan seblak sama es kepal, boleh kali gitu kan. Nah, terus ada yang ngebales juga di situ bilang, lu ngapain deh kayak bocah-bocah BKT banget. Ini kenapa ya? Kenapa emang ada apa dengan BKT? Coba nanti teman-teman bisa komen ya, di BKT emang sebanyak apa orang nyeker jalan-jalan di BKT gitu. Nah, terus dibilang hati-hati bang kalau jalan nyeker di Jakarta nanti di videoin orang terus dijadiin konten bersyukur. Ya ampun ya, kemarin tuh ada viral ya, ada ibu-ibu bawa anak terus ada gerimis, habis itu dijadiin konten bersyukur sama orang lain, di videoin diem-diem gitu. Nah ini bisa juga kejadian kalau orang nggak tahu siapa yang jalan kaki nyeker itu gitu. Kalau tahu bahwa dia Chris Martin harusnya enggak ya. Ini emang unik-unik nih. Yang berikutnya, konser Coldplay dibatalin karena kaki Chris Martin kapalan. Nah, ini hal yang nggak mungkin nih kayaknya. Kalau kaki Chris Martin sampai kapalan, karena kita tahu jalan di Jakarta kan nggak mulus-mulus amat ya gitu. Apalagi kelihatan dari fotonya, Chris Martin ini nggak jalan di trotoar loh, dia jalan di aspal gitu. Mungkin itu juga yang banyak orang takut nih. Ada yang bilang juga, ini yang like banyak loh ngomongin konser Coldplay jangan-jangan nanti dibatalin gara-gara kaki Chris Martin ini kapalan gitu. Oke, kaos biru yang sebelah juga jalan kaki, gak ngeh apa sebelahnya siapa. Nah ini ada video bahwa Chris Martin itu lagi jalan terus diikutin sama orang di sebelahnya gitu, pakai kaos biru. Emang gak ngeh orangnya siapa? Bukan gak ngeh, bisa jadi itu bodyguard ya, atau memang orang yang nemenin Chris Martin jalan kaki gitu, bukan nggak sembakan orang sembarang yang lagi jalan-jalan di situ aja ya. Loh, nah ini ada yang mulai nih pertanyaannya. Loh, nggak bahaya nggak pakai sandal jalan kaki? Karena akhir-akhir ini kan cuacanya panas pol, takut melecet kakinya. Halo kakak Devanya, mohon maaf ya, ini jalan kakinya juga kelihatan pagi-pagi ya, nggak siang terik ya. Jadi ya itu nggak aman-aman aja lah, nggak mungkin kejadian sampai kepanasan gitu. Walaupun banyak juga yang ngomongin masalah panasnya tadi gitu. Nah, nyeker ini memang bikin viral banget nih, karena yang nyeker adalah Chris Martin. Kalau orang-orang ngasal nyeker mungkin nggak viral, nggak juga, karena udah ada orang Indonesia yang viral banget sampai keluar negeri. Di Indonesianya sendiri juga udah lama rame kalau dia itu udah 10 tahun nyeker. Nah, orang ini yang bikin sebenarnya ngomongin nyeker ini harusnya udah banyak nih di Indonesia. Siapa? Orangnya itu namanya adalah Gobin Vasdev.
Mr. Gobin atau Pak Gobin ini orang Indonesia ya, dia nyebut dirinya sebagai hard worker karena dia itu penulis, dia menulis tentang banyak tentang psikologi gitu, tentang kejiwaan. Nah, dia ini udah 10 tahun coba dari 2002 selama 2023 berarti 2013 dia udah nyeker, dia ketemu COVID tetap nyeker, dia kondangan nyeker, dia kemana-mana nyeker, bahkan cari ada videonya dia pakai jas, dia pakai celana, dia pakai suit lengkap, tapi tetap nyeker untuk datang ke acara resmi gitu. Nah, tapi kalau Pak Gobin ini nggak sembarangan dia nyeker. Dia nyeker tuh ada alasannya. Yang pertama karena dia dibilang terkesima sama gerakan Soulman Indonesia. Soulman Indonesia itu apa? Adalah orang-orang yang mengumpulkan dana untuk anak-anak terlantar di Indonesia dengan cara dia mereka itu melepas alas kaki atau nyeker kemana-mana. Nah, Pak Gobin ini keterusan nih ngikutin dari awal 2013 itu sampai sekarang. Nah, kenapa dia keterusan? Dia tuh bilang bahwa dia merasa untuk dengan dia nyeker, dia menambah elektronegatif ya. Jadi dia malah mencari elektronegatif yang dipancarkan bumi ke dalam tubuhnya dia gitu. Terus yang kedua, karena bumi ini umurnya lebih tua daripada kita. Bumi kan umurnya udah jutaan tahun misalkan. Nah itu dia pengen menyerap energi-energi yang dari dalam bumi. Nah jadi itu ya ada alasannya. Karena tadi nggak mungkin kan Chris Martin ini jalan karena dia nggak bisa beli sendal. Yang tadi ada juga yang komentar, bang beli sendal aja kali 10.000, sendal swallow di warung juga ada gitu. Nah itu jadi bukan karena itu, karena di hotelnya dia juga pasti ada sendal ya. Kalau dia memang mau pakai sendal, atau Chris Martin jalan-jalan nggak pakai sendal karena lihat bapak-bapak di di taman kota yang jalan di kerikil nggak pakai sendal untuk refleksi, kan kita juga nggak tahu ya. Tapi ada yang mengatakan tentang energi-energi itu, apa itu fungsinya dia melepas alas kaki. Ada juga nih di Journal of Environmental and Public Health, nah ini jurnal yang resmi ya, dia bilang berjalan nyeker mampu meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi nyeri badan. Hal itu disebabkan oleh penarikan elektron dari dalam bumi ke dalam tubuh. Nah ini berarti memang ini ya ada jurnalnya ya. Kemudian ada yang dari Med Hypothesis menyebutkan bahwa berjalan nyeker itu mengubah aktivitas listrik di otak. Jadi karena kita udah lama nih selalu kemana-mana pakai alas kaki, bahkan mungkin beberapa dari kita ada yang pakai alas kaki di dalam rumah gitu. Walaupun beda ya, alas kaki luar rumah sama alas kaki dalam rumah. Yaitu jadi karena kita udah nggak terbiasa nyeker, ketika nyeker itu mampu mengubah aktivitas listrik di otak, jadi mengatur ulang sistem saraf supaya bisa berfungsi lebih baik lagi. Jadi fungsinya itu padahal yang nyeker di kaki, tapi fungsinya sampai ke dalam otak gitu, yang ada di atas kita, yang ada di bagian paling atas dari badan kita. Kemudian di Journal of Alternative and Complementary Medicine dibilang bahwa jalan kaki nyeker terbukti meningkatkan muatan permukaan sel darah merah. Jadi yang karena di bawah itu ada sirkulasi darah merah, sel darah merah. Nah, sel darah merahnya itu ada muatan-muatan yang berubah nih gara-gara jalan nyeker. Itu akhirnya sel darah merahnya nggak gampang menggumpal dan menurunkan kekentalan darah gitu. Nah itu salah satu ada tiga bukti dari jurnal yang menyebutkan bahwa memang ada fungsinya jalan kaki nyeker, apalagi pagi-pagi kayak Abang Chris Martin ini ya, pagi-pagi di sebelah di sungai, kelihatan kalau di situ sungainya kelihatan bersih ya di sebelahnya, kemudian bisa membuat kita lebih rileks, ada yang membuat kita gampang tidur gitu-gitu. Di orang lain ada namanya Cindy Angelina, SPSI, dia menyebutkan bahwa jalan kaki nyeker ini salah satunya fungsinya adalah grounding tadi. Jadi mendekatkan kita untuk lebih nyaman sama ground, sama titik nol atau titik tanah kita gitu. Oke, nah itu yang tadi kenapa alasan Chris Martin nyeker di Jakarta, dan kenapa ya mungkin
kita boleh nih sekali-sekali ikutin untuk meningkatkan peredaran darah, mengurangi kekentalan darah tadi itu, untuk jalan kaki, nyeker di pagi hari atau di hari-hari ketika olahraga gitu. Jangan nyeker ya, nggak pakai kaos kaki, nggak pakai sendal, benar-benar nyeker untuk bisa merasakan tuh ada tanah, ada aspal, ada trotoar, itu juga beda rasanya. Nah, terus untuk hari ini, jadi hari ini nih akan ada konser Coldplay di Jakarta. Nah, teman-teman yang mau datang ke konser, nyeker boleh, tapi ya kalau kalau nggak mau kalau takut keinjek-injek ya jangan ya. Tetap pakai sepatu yang nyaman. Ya berusaha nyaman dulu lah. Kalau teman-teman belum nyaman untuk nyeker kemana-mana, ya mendingan jangan. Terutama untuk ke konser Coldplay-nya ini, karena di panitia udah memberikan 15 aturan yang dilarang, yaitu atau hal-hal yang dilarang di konser Coldplay Jakarta. Yang pertama, nggak boleh bawa instrumen musik. Jadi nggak boleh ya teman-teman tiba-tiba datang bawa tanjidor gitu, terus bawa gitar, terus bawa simbal gitu-gitu, jangan bawa apa-apa gitu. Yang kedua, jangan membawa kamera profesional, termasuk kamera video. Kan nggak lucu kalau lagi rame-rame terus kalian bawa kamera yang gede gitu kayak di TV. Jangan, atau kamera profesional pun juga nggak boleh. Jadi jangan tuh bawa yang ininya telenya panjang terus bisa foto-foto Chris Martin sangat ini karena mengganggu orang ya, kita tahu. Walaupun kalian duduk di VIP juga itu mengganggu gitu. Kamera drone juga nggak boleh. Yang nomor 3, atau kamera dari remote control itu jelas nggak boleh. Kemudian tumbler dari metal, kaleng, kaca, termasuk botol parfum juga nggak boleh. Jadi siap-siap parfum dari luar area, kemudian masuk dan nikmati aromanya. Kemudian makan dan minuman dari luar venue itu nggak boleh. Jadi teman-teman usahain udah kenyang sebelum masuk venue, karena open gate itu di jam 17.30 untuk semua pemegang tiket. Tapi kalau Ultimate Experience yang paling mahal itu boleh masuk dari jam 17.00. Jadi kalau memang nggak mau jajan ya harus sekenyang-kenyangnya. Tapi kalau terpaksa ya harus bawa cash atau bawa uang atau siap-siap jajan lah selama di konser. Kemudian nih ya jangan sampai ya kalian pulang-pulang malah kena GERD ya udah pulangnya malam, terus masuk angin gitu, malah muntah-muntah atau gimana, itu membahayakan kalian juga gitu. Kemudian nggak boleh bawa glow stick atau light stick atau sarung tangan, nggak boleh. Laser juga nggak boleh, apalagi laser hijau yang ditembak-tembakin itu nggak boleh. Rokok, vape, korek api itu nggak boleh, semuanya nggak boleh dibawa. Kemudian cairan yang mudah terbakar, jangan ya kalian masuk-masuk bawa bensin atau thinner atau apa gitu, spiritus, jangan dibawa. Poster, bendera, plakat, penanda, dan atribut yang berbau identitas politik. Ya, terutama yang berbau identitas politik itu tidak boleh. Jangan mentang-mentang kemarin baru ada pengumuman nomor urut presiden atau partai atau apa, terus dibawa gede-gede gitu. Jangan, tidak boleh ya. Tidak boleh bawa alkohol dan obat-obat terlarang, itu juga nggak boleh. Tape recorder juga nggak boleh. Senjata tajam, senjata api, dan sejenisnya itu tidak boleh, disimpan aja di rumah. Tas, nah ini, tas tidak boleh lebih besar dari ukuran A4. A4 tuh segini ya. Jadi nggak boleh lebih gede dari ini. Jadi jangan ke sana bawa laptop ya, itu gede banget pasti. Jadi nggak boleh bawa tas yang lebih gede dari seukuran A4. Ya berarti cuma tas pinggang atau tas lempang yang kecil-kecil aja ya, nggak boleh yang bawa yang lain. Nah untuk rundown-nya, jadi pembukaan gate-nya itu memang dari jam 1, tapi untuk Ultimate Experience itu kalau bisa datang jam 16.30 kata panitia, karena mulai dibuka di jam 17.00. Nah, untuk tiket Ultimate Experience, tapi untuk semua pemegang tiket baru akan masuk jam 17.30. Nah, kemudian akan dibuka oleh penampilan baru di jam 20.00. Jadi dilihat tadi, jaraknya dari 17.30 sampai 20.00. Belum lagi K1 yakin yang antri dari sekarang, dari pagi ini juga udah banyak. Kemudian penampilan dari Rahmani Astrini
itu baru mulai jam 20.00, jadi ya tadi harus siap-siap lapar atau siap-siap bawa makanan. Bukan bawa makanan ya, beli makanan di venue, di sekitar venue untuk dibawa masuk itu boleh, tapi kalau dari luar nggak boleh. Kemudian Coldplay-nya sendiri baru mulai akan tampil itu jam 21.00. Jadi ya siap-siap itu jingkrakan di jam lumayan malam, apalagi Jakarta udah mulai hujan. Jadi teman-teman jangan lupa bawa jas hujan, mungkin juga bawa power bank, karena gak enak banget dong kalau kalian kehabisan baterai kehabisan baterai handphone di akhir atau di tengah-tengah, akhirnya kalian nggak bisa dokumentasi, kalian nggak bisa update status, kalian nggak bisa update TikTok dan sebagainya. Kemudian teman-teman juga perlu tahu gimana caranya pulang dari tempat konser. Jadi teman-teman kalau biasanya kalau lagi banyak banget orang seperti itu, sinyal akan susah. Jadi teman-teman kalau yang memang harus naik kendaraan umum atau ojek online atau taksi online atau apapun, ya itu harus disiapkan gitu. Jangan sampai mungkin harus keluar jalan kaki dulu beberapa ratus meter gitu untuk baru bisa dapat ojek online-nya. Tapi katanya MRT atau beberapa operator transportasi umum itu akan meningkatkan jamnya. Jadi biasanya jam 12 sudah selesai, itu baru sekitar jam 1 atau jam 2 itu baru tutup gitu. Jadi masih bisa mengangkut teman-teman yang baru pulang dari konser. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatan karena ini konsernya di tengah minggu, di hari Rabu, apalagi yang mau masuk kerja di hari Kamis atau Jumat, apalagi yang masih kerja sampai Sabtu, ya jaga kesehatannya, siapkan tadi payung, mungkin jas hujan, mungkin kalau panas juga bisa jadi bawa kipas portable, kipas angin yang kecil-kecil itu. Terus juga bawa obat-obatan, jangan lupa karena yang nggak boleh bawa obat-obatan terlarang. Kalau promah mah boleh-boleh aja ya, atau obat atau obat masuk angin mah boleh-boleh aja ya. Jadi nggak apa-apa, dibawa aja, yang penting untuk menyamankan teman-teman yang akan datang ke konser itu. Gitu aja dari Kak Saat, kita akan bahas lagi hal-hal viral atau hal-hal rame diperbincangkan oleh netizen di episode-episode berikutnya. Bye-bye!